ada tugas untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah 979 terkait tentang pengambilan keputusan. Jadi Bapak sebagai pemimpin tentunya pasti akan mengambil keputusan dan pasti akan ada dilema di dalamnya. Boleh izin ya Pak ya, sebelumnya ya. Baik, terima kasih Bu Julfur Rahma. Sebelumnya selamat Bu Julfur Rahma sebagai CGP ya. Mengenai dilema ITK di sekolah sebagai lembaga pendidikan ini sering sekali terjadi ya. Misalnya seperti di sekolah SMA 9 ini pernah terjadi dilema ITK maksud saya antara orang tua atau orang tua murid dengan anaknya, di mana orang tua murid menginginkan anaknya itu jurusan IPA, sementara anaknya tidak berkehendak di IPA tetapi memilih jurusan IPS, sehingga kemudian semacam terjadi konflik antara orang tua dan anak. Ini dilatar belakangi karena kebetulan orang tuanya dokter, bapaknya dokter, juga dosen di Universitas Indonesia, kemudian ibunya juga dokter, gitu, menginginkan anaknya jadi dokter, gitu. Tapi anak tersebut tidak mau jadi dokter karena dia maunya menjadi ekonom, jadi ambil jurusan ekonomi. Nah, sehingga di sini ada kesan berseberangan antara satu sisi keinginan orang tua dan satu sisi keinginan anak. Nah, di situ jadi dilema ITK. Sebetulnya kenapa orang tuanya itu menginginkan anaknya tentu menjadi yang terbaik, itu kan menurut orang tua. Tapi anak juga mempunyai keinginan sendiri. Dia juga ingin menjadi terbaik menurut keinginan dia. Karena mungkin disitulah dia bakat dan minatnya. Dilema ITK yang tadi saya ceritakan itu terjadi karena ada orang tua datang ke sekolah, gitu. Jadi berkonsultasi gimana caranya, karena keinginan dia itu seolah-olah ditolak oleh anaknya, gitu, pengen anaknya ya, tolak. Nah, anaknya ingin menjadi ekonom, sementara bapaknya ingin jadi dokter, gitu. Nah, seolah-olah ini kan terjadi penolakan, gitu. Nah, kemudian saya sebagai kepala sekolah ya mendengarkan dulu ceritanya, gimana cerita versi dari orang tua, apa sih yang diinginkan oleh orang tua, tujuannya apa, gitu kan. Nah, kemudian saya juga dengarkan juga di lain waktu apa yang menjadi versi anaknya, apa menjadi keinginan anaknya, apa yang menjadi tujuan anaknya. Sehingga setelah saya dapat begitu, dapat cerita seperti itu, nah nanti saya hubungkan dengan bagaimana pengetahuan guru yang memberikan pelajaran kepada anak ini, baik itu guru mata pelajaran, baik itu wali kelas maupun guru BK-nya. Jadi begini, kalau masalah dilema kasus dilema ITK ini, kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Kita ambil keputusan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema ITK itu. Pertama tentang subjeknya. Di sini kan ada dua orang, misalnya orang tua dengan anaknya. Kita panggil, gitu kan? Kita panggil. Apa yang diinginkan oleh orang tua itu harus sama dulu tuh dengan apa yang diinginkan oleh anak. Apa yang diinginkan orang tua harus dimengerti oleh anak. Apa yang diinginkan anak harus dimengerti oleh orang tua, gitu. Nah, kemudian kita panggil itu pihak-pihak yang ada di sekelilingnya yang mendukung, misalnya wali kelasnya, guru BK-nya, guru mata pelajarannya, gimana ini terhadap kemampuan anak, sehingga nanti orang tua bisa mengerti betul keinginan anak dan anak juga mengerti betul keinginan orang tua.
biarkan mereka yang mengambil keputusan, gitu kan? Tapi berdasarkan arahan kita, gitu. Nah, sehingga nanti keputusan saya sebagai kepala sekolah itu tidak salah di mata orang tua maupun di mata anaknya itu. Saya rasa demikian. Semacam kasus seperti tadi itu, kita undang orang tuanya, kita undang siswanya, kita undang wali kelasnya, kita undang guru BK-nya, gitu kan? Kita undang guru mata pelajaran yang bersangkutan, sehingga ada konferensi kasusnya seperti apa, semuanya terbuka, semua paham, karena dua-duanya ini baik. Orang tuanya menginginkan anaknya jadi dokter itu baik, bahkan itu mungkin terbaik karena pengalaman orang tua. Anaknya juga ingin jadi ekonom juga baik menurut anak, gitu kan? Kan kemampuan anak beda dengan kemampuan orang tua. Cuma sekarang permasalahannya ini belum dipahami, gitu kan? Oleh orang tua maupun anak. Dua-duanya baik, sehingga seolah-olah terjadi pertentangan. Sebetulnya masalahnya seperti begini. Anaknya itu ketika kita tanya, kenapa kamu tidak mau menjadi dokter, mengikuti kehendak orang tua, alasan cuma sepele. Dia itu udah sering ngelihat bapak ibunya itu praktek, dari masih kecil diajak ke kliniknya, itu kan tempat prakteknya. Jadi kayak semacam udah terbiasa ngelihat praktek dokter, udah kepengen gitu. Mungkin lihat ini bebannya berat, apa yang tanggung jawabnya berat, segala macam, kita nggak tahu ya, gitu. Tapi dia pengen jadi yang lain. Yang dia tertarik. Yang dia tertarik. Baik Pak. Yang terbaru buat ya. Iya, jadi karena sering lihat orang tua, misalnya orang tuanya terlalu sibuk gitu ya Pak ya. Iya, tadi saya katakan. Jadi kalau di 5 ITK ini kita baru bisa mengatakan efektif tidak, itu tergantung penerimaan yang bersangkutan. Ya, kalau yang bersangkutan bisa memahami kedua belah pihak, itu baru efektif. Iya. Kalau kita yang orang pihak luar ini, gitu kan, sifatnya hanya memberi saran, mendukung, ya. Jadi menentukan efektivitasnya itu tergantung kesepakatan mereka berdua itu. Ya, mengalami dilema, gitu ya. Yang terberat itu, yang kita harus bisa meyakinkan itu, ya, pertama masing-masing pihak bisa melepas egonya dulu. Nah, itu. Jadi kalau egonya sudah bisa lepas, itu udah enak loh. Kemudian penerimaan, keterbukaan. Yang sulit ini kalau masing-masing pihak merasa dia paling benar, dia paling baik keputusannya, gitu kan? Dia yang paling bermanfaat misalnya, gitu. Itu yang paling susah tuh. Kalau sudah masing-masing bertahan, kita nggak bakal ketemu. Tapi kalau sudah satu, dia bisa memahami yang lain, bisa memahami keinginan yang lain, tidak mementingkan keinginan dan egonya sendiri, insya Allah tuh bisa nih. Ya, saya itu. Jadi kalau kita punya kasus seperti ini, kita harus membuat jadwal yang terinci dari mulai kapan kita harus mendengar masing-masing pihak, kemudian kapan kita memanggil pihak-pihak yang mendukungnya gitu, baru kita selesaikan. Jadi nggak bisa serta-merta hari ini kita tahu kasus, hari ini kita selesaikan, ada putusan nggak bisa. Kenapa? Karena ini keputusan yang harus diambil secara bijaksana supaya semuanya merasa senang, merasa terpuaskan, merasa terayomi, dan merasa keinginannya itu terakomodir, gitu. Terakomodir keinginannya, karena semuanya itu menganggap dan memang itu sesuatu yang baik. Cuma dari cara kita meninjau aja. Jadi anak mengatakan dia mau jadi ekonom baik, orang tua mengatakan menginginkan anaknya jadi dokter juga baik, nggak ada yang salah itu. Gitu kan? Cuma sekarang yang terbaik buat anak itu gimana? Karena di sini anak nih, itu orang tua juga harus paham tuh, bukan keinginan orang tuanya yang dominan, tapi untuk masa depan anak, gitu. Jadi ini sini kita harus pahami semua, dan orang tua harus bisa melepas egonya, anaknya juga harus bisa melepas egonya, sehingga komunikasi itu lancar. Jangan terjadi konfrontasi antara anak dan orang tua.
Jadi kalau kita di sekolah ini yang harus kita pahami, dilema ITK ini kan bisa terjadi ya, Iya. antara Pasti. guru dengan guru, Betul. antara guru dengan siswa atau sebaliknya, antara siswa dengan orang tua dan sebaliknya, atau antara orang tua dengan pihak guru dan sebaliknya. Ya bisa terjadi nih. Ya, kalau di kasus tadi saya ceritakan itu Iya. kan antara siswa dengan orang tuanya. Nah, kalau saat terjadi kasus begini, maka pihak-pihak yang terikat itu harus kita libatkan semua tuh. Harus libatkan semua. Jadi kalau di sekolah, ya ada kepala sekolahnya, ada manajemen sekolahnya, yaitu wakilnya, stafnya, gurunya, guru mata pelajarannya, guru mata BK-nya dan sebagainya. Bahkan kalau perlu temannya itu, siswa dengan siswanya, itu diajak serta, gitu kan? Sehingga memahami semua masalah ini, gitu kan? Salah satu itu. Jadi pengalaman ini kalau kita ada masalah dilema ITK ini, yang paling penting kita legowo, berbesar hati untuk mengatasi. Tapi kita harus bijaksana banget. Jangan sampai nanti keputusannya itu tidak diterima oleh satu pihak, tapi semuanya itu merasa menerima, merasa terayomi gitu. Bahasanya pun bahasa yang mengayomi. Itu susah itu saya ya, saya itu aja. Oke, cukup. Penutup ya. Baik Bapak, terima kasih atas sharing-sharingnya, diskusinya pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Julfurama. Selamat Bu Julfurama sudah menjadi calon guru penggerak, mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Ya, karirnya berkembang. Amin. Gitu ya, dan ilmunya terus bertambah untuk dunia pendidikan. Oke, saya banyak. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah perkenalkan saya Pak, saya Zulfur Rahma dari SMA 79. Terima kasih Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia diwawancara oleh saya sebagai tugas guru penggerak terkait materi pengambilan keputusan. Izin ya Bapak sebelumnya. Terima kasih. Oke, jadi begini, ini pertanyaan yang cukup berat ya, cukup susah juga. Memang selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu, kasus yang tadi dibilang ada dilema etika soal pendidikan moral itu nggak bakal bisa terpisahkan, pasti ada godaan itu. Tapi ya tergantung ke diri kita masing-masing, bahwa ada satu kasus yang itu berhubungan dengan benar salah, artinya apa itu sesuai dengan tertib, sesuai dengan aturan hukum, itu larinya ke benar dan salah. Beda dengan hal-hal lain yang itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan pertimbangan lain, itu jatuhnya yang beda dengan yang tadi itu. Dan kita harus bisa untuk mengidentifikasinya, ini masuk ranah mana nih, ranah hukum atau ranah yang bisa kita timbang-timbang atau pertimbangan dari hal-hal lain. Tergantung, kalau itu memang berkaitan dengan anak didik kita yang melanggar aturan, kita gali, identifikasi dulu Bu. Diidentifikasi dulu jenis pelanggarannya seperti apa, tertuang nggak dalam tata tertib sekolah, atau kalau itu menimpa guru itu melanggar enggak dengan kode etik guru atau pegawai dan lain sebagainya. Kalau itu berkaitan dengan tadi yang ranah hukum, ya artinya berkaitan dengan antara benar dan salah, langsung bisa ditindaklanjuti dengan mengeksekusi, misalnya kita panggil gurunya. Tapi kalau misalnya itu berkaitan berhubungan dengan kenakalan anak-anak pelajar, ya kita harus gali benar apa sih kejadiannya itu di mana, seperti apa, terus keterlibatan si anak itu seperti apa, baru kita lakukan penyelesaian. Yang penyelesaiannya itu biasanya kalau saya itu
melibatkan ada, kalau pelanggaran itu tertentu itu mulai dari yang terkecil, berarti dari mulai guru pelajaran. Kemudian meningkat lagi ke guru BK, ke wali kelas, ke siswaan, nanti ujung-ujungnya ke rapat pleno pengambilan keputusan. Kalau itu memang udah kasusnya kasus berat. Tantangan yang paling sering dihadapi kalau itu menimpa anak murid kita, pertimbangannya banyak. Anak ini masih muda, anak ini sebelumnya nggak pernah melakukan hal-hal yang tadi dia lakukan. Itu kalau buat anak pemerintah. Begitu pula kepada guru dan karyawan, kalau dia itu nggak pernah melakukan hal seperti ini, ya itu yang akhirnya tantangan di diri kita untuk mengambil keputusan itu di hati kita. Kalau pantas enggak ini seperti ini, tapi lagi-lagi kalau ini ranahnya ranah hukum, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau ranahnya itu ranah yang bukan salah, ya bisa kita langsung tidak, nanti nggak perlu melibatkan banyak pihak. Kalau khusus waktu yang singgah, cuman ya saat ada kejadian atau kasus-kasus, ya mau nggak mau yang membutuhkan waktu, kita cari waktu yang terbaik lah. Tapi nggak khusus dirancang untuk nanti waktu ini ya, hari ini. Kalau itu ke pihak anak peserta didik, biasanya itu yang berpihak ya wali kelas, guru BK, kesiswaan, dan akhirnya pada ujung-ujungnya nanti semua guru-guru yang ada di keluarga besar SMA 3 ini. Tapi kalau itu menimpa ke guru-guru, kita punya tim di sini, ada tim manajemen, kemudian juga ada tim pengembang yang di sana itu diduduki oleh orang-orang yang notabene sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garam bertugas di sekolah ini. Keputusannya itu tidak bakalan merugikan salah satu pihak. Yang pasti buat saya pribadi, hidup ini tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yang satu. Terus yang kedua, manusia itu diciptakan fluktuatif. Pada saatnya, dan gak ada manusia itu yang selalu benar, enggak. Pada saatnya ada kepleset dikit. Itulah tugas kita sesama untuk saling mengingatkan. Kalau sudah ada bagian dari teman kita atau murid kita yang terpleset, ya tugas kita mengingatkan sesuai dengan kadarnya aturan yang ada di lembaga ini. Terima kasih atas sharing-sharing Bapak. Alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapatkan tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijak ya, dalam mengambil keputusan banyak hal yang dipertimbangkan.